leluhur kita dulu sudah mengisyaratkan kita harus melalui kegiatan apapun, kita harus mulai dari lingkaran kecil. Itu pesan yang tersirat di situ. Tapi sekarang kita sudah belum lingkaran kecil, udah jauh-jauh aja dulu. Ya, seperti tadi disampaikan, masih banyak tokoh-tokoh yang bisa lahir sebagai kepala daerah, tapi sudah terjerat kesepakatan. Jadi kita tidak bisa memulai dari embrio terkecil kita untuk membangun bangsa ini. Gus Adi AMP tanamkan jiwa Pancasila lewat sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Anggota Badan Sosialisasi MPR RI dari fraksi Golkar, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra AMP yang akrab disapa Gus Adi, kembali menyuarakan pentingnya memahami dan menerapkan 4 pilar kebangsaan dalam acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada berbagai elemen masyarakat di Bali pada Sabtu 10 Agustus 2024 di Grand Mega Resort Kuta. 4 pilar ini adalah fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan Indonesia, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini melibatkan peserta dari berbagai elemen masyarakat seperti Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Denpasar, penyuluh bahasa Bali, penyuluh keluarga berencana, FKPPI, dan guru PAUD di Himpaudi. Turut hadir dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini yakni pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI dari fraksi PAN, Insinyur Alimin Abdullah, penyuluh KB Ahli Pratama Niketut Adriani selaku narasumber. Dalam sosialisasi ini, Gus Adi hadir untuk menanamkan nilai-nilai luhur ini di hati masyarakat Bali bersama para peserta yang berasal dari berbagai elemen. Setiap kata yang diucapkan, setiap pesan yang disampaikan membawa harapan besar bahwa nilai-nilai kebangsaan ini bisa kembali berakar kuat di masyarakat. Gus Adi menyampaikan penting pemahaman dan juga penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam 4 pilar kebangsaan kembali terus dikuatkan di berbagai elemen masyarakat, termasuk juga sejak dini di generasi penerus bangsa. Saya bersama 5 elemen kelompok masyarakat dari Himpaudi, WKRI, sudah itu FKPPI, penyuluh lapangan keluarga berencana, penyuluh bahasa Bali, melaksanakan sosialisasi 4 pilar dengan harapan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ini benar-benar membumi. Dengan nada yang penuh semangat, ia menggambarkan bagaimana jika Pancasila dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, anak-anak bangsa yang siap membawa negeri ini menuju kejayaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghantarkan Pancasila ini tidak hanya sebagai logos, namun sebagai etos atau sikap perilaku yang tertanam sejak usia dini. Dengan jiwa Pancasilais, maka SDM unggul akan terlahir di negara ini. Wakil rakyat yang juga salah satu inisiator lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan berhasil mengawal penuh hadirnya payung hukum untuk Provinsi Bali ini hingga diakuinya subak dan desa adat di Undang-Undang Provinsi Bali, juga menekankan kembali pentingnya menanamkan nilai-nilai ini sejak usia dini. Dengan jiwa Pancasila, maka SDM unggul akan terlahir di negara ini. Dalam diskusi yang hangat, para peserta menyampaikan aspirasi mereka, salah satunya adalah harapan agar pendidikan Pancasila kembali menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Gus Adi menyambut baik gagasan ini dan berjanji akan terus memperjuangkan agar Pancasila tidak hanya dikenal, tetapi dihidupi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter bangsa. Gus Adi pun mengaku harapan tersebut juga menjadi salah satu perjuangan yang terus konsisten disuarakan dan didorong agar menjadi kebijakan pemerintah. Melalui pembangunan karakter Pancasila di masyarakat dan juga di para pemimpin bangsa ini, maka diyakini akan bisa mengantarkan negara ini menjadi lebih baik dan maju, sehingga cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 bisa terwujud nyata, bukan sekedar mimpi di siang bolong dan angan-angan belaka. Paling menggugah dan membanggakan saya, ada harapan
dari peserta bagaimana pendidikan Pancasila ini kembali dihadirkan dari bangku PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ini artinya apa? Artinya masyarakat merasakan ketidakhadiran Pancasila yang sudah sekian lama. Ini perlu dihadirkan kembali di dalam membangun bangsa ini, membangun karakter masyarakatnya. Dalam pembangunan karakter Pancasila di masyarakat, di pemimpinnya, maka ini akan bisa mengantarkan negara lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini di 5 elemen tersebut mampu tergerak jiwanya untuk membangun dan melangkah bersama bagaimana pentingnya kita hadirkan Pancasila di semua langkah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Pancasila sebagai logos bisa terwujud sebagai etos kita sebagai masyarakat Nusantara. Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI dari fraksi PAN, Insinyur Alimin Abdullah yang juga hadir dalam acara ini memberikan apresiasi atas semangat para peserta, terutama para ibu-ibu yang hadir. Dia mengajak para ibu ini menjadi agen sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan memberikan pemahaman nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa sejak dini berawal dari lingkungan keluarga. Begitu sebuahnya yang kita punya dari negara yang kaya raya, negara yang besar, rakyat yang banyak, penduduknya, kekayaan alamnya, tambang dan segalanya, nyatanya kita masih jauh mencapai tujuan kita merdeka. Dan alhamdulillah merdeka kita ini bukan hadiah, hasil perjuangan bangsa kita. Namun di balik semangat yang terpancar, Alimin juga menyampaikan kritik yang tajam tentang kondisi bangsa saat ini. Ia mengingatkan bahwa Indonesia meskipun kaya akan sumber daya alam, masih jauh dari tujuan kemerdekaannya. Tapi hari ini kita berjuta barangkali, bukan lagi ratusan ribu insinyur pertanian kita. Tiap daerah mencetak. Pada saat belum banyak insinyur pertanian itu, kita mengekspor hasil-hasil pertanian dari negara kita. Terkenal pengekspor besar kita. Teh, kopi, karet, macam-macam. Pala, ya kan, cengkeh. Tapi setelah insinyur yang berjuta itu dan udah bergelar profesor doktor, kita menjadi pengimpor semuanya, termasuk beras. Nah ini yang perlu juga. Ini nggak ada yang berubah dari Pancasila segala macam udah balik tetap. Manusianya kita didik, sekolah kita tingkatkan, semua gerakan untuk meningkatkan produksi, bahkan perusahaan-perusahaan perkebunan-perkebunan yang dulu dipegang oleh penjajah kita sudah kuasai. Tapi kita harus mengakui sekarang, semua yang dulu itu pengekspor, sekarang sudah menurun ekspornya. Kabar Bali Hits mengabarkan.